Assalamualaikum Bu Herni Rosalina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harun, alhamdulillah. Selamat Ya, datang, Pak. Kebetulan nih, saya ada yang mau saya sampaikan. Selama ini saya punya unek-unek yang ya mengganjal gitu loh. Kebetulan ya. sekali Pak Harun bisa hadir di sini. Silakan duduk, Pak. Terima kasih Bu Herni. Senang juga Iya. ketemu sama Bu Herni ini. Lama nggak ketemu ya. Ya, Iya, kira-kira alhamdulillah. kira-kira apa ini? Pasti ada sesuatu ini. Pasti menghubungi saya suruh kesini ini pasti ada sesuatu ya. Apa Iya, tuh? Pak, pasti. Saya ini pengen seperti Pak Harun. Saya ingin bisa nulis buku single. Jadi, eh cita-cita saya selama ini bisa tercapai hanya dengan menulis buku. Gimana ya Pak ya caranya supaya saya bisa seperti Bapak? Eh, Bu Lina pernah menulis satu atau dua buah buku belum? Kalau buku antologi sudah, Sudah tapi ya. saya pengennya buku single. Gitu. Ya, ya, ya. Saya sudah mencoba untuk menulis judulnya. Saya juga sudah coba untuk nulis bab pertama. Tetapi kemudian ketika saya sampai di bab kedua, saya bingung ini kelanjutannya yang mana yang paling cocok untuk disambungkan dengan bab satu itu. Nah, buku saya ini, Pak, untuk saya ini ya, pangsa pasarnya itu untuk orang tua, terutama para ibu. Karena selama ini saya tuh prihatin dengan orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu ke sekolah. Sementara di rumah sendiri pendampingan terhadap anak itu sangat kurang. Jadi saya ingin menjadi bagian dari solusi lah seperti itu. Wah, luar biasa Bu Erni ini. Ya, ya, ya. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya dalam menulis nih? Yang jadi kendala Eh, apa nih? Ya itu tadi Pak. Ketika saya sudah nulis bab pertama, gambarannya secara umum tentang keprihatinan saya gitu, dengan minimnya pendampingan di rumah. Kemudian saya dihadapkan dengan banyak pilihan yang saya sendiri tidak tahu harus disambung dengan apa ini bab pertama ini. Jadi buku saya itu judulnya Menjadi Emak Milenial. Wih, Menjadi orang tua, menjadi orang tua yang bisa menjalankan perannya secara penuh terhadap anak. Kenapa saya menyebutnya dengan emak gitu ya? Karena saya ingin ibu itu tidak meninggalkan tradisi. Jadi emak itu kan kesannya lebih tradisional gitu ya. Jadi saya ingin orang tua itu tidak meninggalkan tradisi karena tradisi orang tua kita itu sebetulnya banyak yang mewarisi nilai-nilai luhur. iya, Tetapi kadang-kadang kita sendiri kurang menyadari. Kita banyak mengadopsi apa ya, paham-paham dari barat gitu ya. Padahal kita sendiri sebetulnya punya. Sebagaimana juga teori tentang pendidikan. Kita mengadopsi teori dari Amerika, dari Australia, dari Finlandia. Padahal kita sendiri punya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tidak kalah gitu ya sebetulnya. Nah, saya ingin mengangkat ini juga dalam tulisan saya. Kita itu iya, tidak harus berkiblat dengan dunia luar, tidak harus berkiblat ke dunia barat gitu ya. Kita tetap bisa mewarisi tradisi leluhur kita, tetapi tetap milenial, tetap em, tidak ketinggalan zaman. Gitu. Jadi menjadi emak milenial, tetap mewarisi tradisi, tetapi eh, tetap update gitu. Maksud saya gitu. Cuma mungkin pemikiran saya ketinggian ya atau gimana ya? enggak, bagus, bagus, Bu Herni, bagus, pemikirannya bagus. Barangkali eh, kendala yang Ibu Herni hadapi ini, menurut Bu Herni, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan? Eh, apa yang mungkin bisa dilakukan lah untuk mengatasi
masalah itu gitu? Apa mungkin bisa disampaikan? Saya coba untuk menggali berbagai informasi gitu ya. Iya, Saya juga ingin menyisipkan, saya ingin menyisipkan materi tentang pendidikan sosial dan emosional. Saya ingin menyisipkan materi tentang bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik gitu dalam buku saya. Karena itu juga bisa dilakukan oleh orang tua, tidak mutlak harus dilakukan oleh guru. Jadi yang ingin saya lakukan, saya ingin konsultasi sama penulis buku yang sudah sukses gitu. Di antaranya ada Pak Harun, kemudian Pak Suwarna, kemudian Pak Darwanto. Nah, itu. Sepertinya itu saya ingin dalam waktu dekat saya ingin berbincang-bincang dengan beliau dan minta solusi. nah pas itu Bu Herni. Nah, jadi bisa tuh Bu Herni untuk melakukan itu. Jadi supaya apa permasalahan yang Ibu Herni hadapi itu bisa terpecahkan dengan pengalaman-pengalaman beliau, mungkin nanti akan Bu Herni dapatkan. Nah, pas. Nah, kira-kira kapan nih rencana aksinya nih? Ya, mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan, ya. Karena belakangan ini masih cukup padat kegiatannya. Tetapi saya juga punya masalah yang lain ini, Pak. Iya, Saya ini mendapatkan materi itu kan dengan bahasa yang baku gitu ya. Bahasanya kental, ilmiah sekali. Saya ingin mencurahkan ide saya, pemikiran saya, pemahaman saya itu dengan bahasa yang cair, yang ringan, yang bisa dicerna oleh ibu-ibu sambil sambil ngobrol santai gitu. Jadi maksudnya biar pembahasannya nggak terlalu berat, nggak terlalu memeras otak banget memahami kalimat saya. Nah, itu juga masalah tersendiri. Selain tadi saya bingung menyusun itu ya, membuat susunannya itu dari bab susunan. pertama, bab kedua, dan ketiga, dan Oke. seterusnya. Saya juga punya masalah dengan bahasa. Mungkin bahasa obrolan saya kadang-kadang juga terlalu kaku gitu, terlalu resmi. Saya belum tahu ini solusinya harus bagaimana. Iya. Nah, Bu Herni, apa yang bisa dilakukan kira-kira untuk supaya bisa mengatasi masalah yang kedua tentang bahasa? Mungkin ada ide barangkali? Ide saya sih belum terlalu jelas ya, tetapi sekedar gambaran, saya ingin tulisan saya itu di diberikan gitu ya, diuji cobakan ke ibu-ibu gitu, minta untuk dibaca, kemudian dikomentari gimana bahasanya, terlalu berat apa enggak gitu. Saya juga ingin konsultasi sama guru bahasa Indonesia. Bagaimana sih menuangkan gagasan, menuangkan pikiran itu dengan bahasa yang ringan. Isinya tetap penting, tetapi bahasanya tidak berat. Mungkin 2 itu yang bisa saya lakukan. Nah, betul sekali itu Bu Herni. Jadi kita bisa memanfaatkan rekan-rekan guru bahasa Indonesia, barangkali bisa memperbaiki mungkin bahasa-bahasa kita yang kurang kurang familiar di ibu-ibu barangkali ya. Nah, jadi Iya, dengan apa yang sudah Ibu Herni lakukan tadi, meminta ibaratnya itu minta masukan kepada ibu-ibu. Nah, masukan itu bisa tuh ditanyakan kepada pakar seperti guru bahasa Indonesia, gaya seperti apa yang mereka miliki. Ini sebuah solusi buat Bu Herna. Nah, ngomong-ngomong nih, iya. ngomong-ngomong Bu Herna, kira-kira kapan ini mau diluncurkan ini bukunya ini? Kalau diluncurkan nunggu timingnya ya, nunggu selesai dulu bukunya. Eh, Tapi ada target, ada target Semoga aja dalam 6 bulan ke depan ya. 6 bulan ke Saya depan. maunya 1 minggu 1 bab, 1 minggu 1 bab gitu. Nggak usah muluk-muluk deh. Kalau muluk-muluk takutnya targetnya nggak tercapai ya.
1 minggu 1 bab, jadi nanti dalam 3 bulan gitu, 12 bab itu baru draftnya ya. Nanti Ya. kan perlu juga pengeditan dan penyuntingan, kemudian penyiapan covernya, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Dan barangkali akan ada perombakan-perombakan begitu. Saya kan, karena saya belum tahu, belum pernah mengalami sendiri bagaimana menulis buku single sampai dengan menerbitkannya. Jadi kayaknya masih abstrak dalam benak saya itu, belum jelas gitu. Gimana ya kira-kira Pak Harun ya? Iya, Mungkin luar ada waktu yang saya tetapkan ini apakah terlalu lama atau mungkin justru terlalu cepat? tidak. Bu Herni punya target, itu sudah bagus langkah awal. Punya target, artinya dalam rentang itu Bu Herni sudah bisa mengira-ngira eh, kapan bisa terselesaikan buku tersebut. Adapun nanti masalah realnya seperti apa, ya tentu ini berkaitan dengan kendala-kendala yang Bu Herni hadapi. Tapi saya yakin seperti Bu Herna, seperti Bu Herni, Bu Lina. Nah, saya kadang-kadang ini serba lupa ini Bu. Kadang ada yang manggil Bu Herna, kadang Bu Rosalina, kadang Bu Lina. Gimana Soalnya enaknya aja Pak? iya iya iya. Jadi boleh boleh apapun ya kita panggil yang mana ya. Ya, Oke. yang penting Oke. nama saya. Iya. Jadi saya yakin Bu Lina, saya yakin bahwa Pian pasti bisa menulis sebuah buku Ya, dalam rentang waktu 6 bulan dengan kemampuan Pian. Saya yakin Pian pasti bisa. Iya, mudah-mudahan mohon dukungannya ya Pak Harun ya. Kalau sewaktu-waktu saya konsultasi lagi boleh kan Pak ya? boleh. Saya selalu Ya. siap menunggu. Bahkan saya menantikan buku itu akan rilis. Saya akan senang bisa membaca. Oh, maksudnya sebelum rilis, Pak. Oh, Sebelum sebelum rilis itu saya rilis. konsultasi dulu Boleh, gitu. boleh, 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 Nah, boleh. Bagus. atau nanti yang menjadi testimoninya gitu, Pak Oh Harun ya, ya. mantap, mantap, mantap. Siap, kita akan tuliskan testimoni nanti. Kita di urutan nomor Iya, satu ya. iya boleh. Luar biasa panutan saya ini. Wah, sampai Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ya nanti saya benar. punya unek-unek lagi, saya punya masalah lagi, saya mohon izin untuk menemui Bapak lagi ya. Ya, Bu Herni, saya selalu Iya, siap. Saya senang bisa ngobrol sama Bu Lina. Ya, saya siap, iya, intinya siap untuk kita ngobrol-ngobrol lagi tentang penulisan buku itu. iya. Nunggu sharing dari Pak Harun tentang penulisan buku, juga tentang kepemimpinan, karena Pak Harun sudah eh, memiliki banyak bekal bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu dulu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mohon izin mau melanjutkan pekerjaan lagi, mau ngajar lagi nih Pak. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Herni. Sampai Iya, jumpa. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.